Pasukan Belanda berupa menyerang Himayatuddin hingga kaki Gunung Siontapina, tetapi sulit untuk mencapai puncak gunung tersebut sehingga harus mengundurkan diri dan kembali ke induk pasukan di kapalnya yang berlabuh di sekitar Kampung Kamaru. Sultan Himayatuddin dimakamkan di puncak Gunung Siontapina. Setiap tahun, penduduk Waswamba dan sekitarnya merayakan upacara setelah panen di kubur. Mengenang Hari Pahlawan Nasional yang jatuh setiap tanggal 10 November tentu membawa pikiran kepada seluruh tokoh pahlawan baik diketahui maupun tidak, di mana telah berkontribusi nyata bagi negara. Demikian halnya Himayatuddin Muhammad Saidi, seorang pahlawan nasional dari Kepulauan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, secara konsisten melawan penjajahan Belanda baik secara terang-terangan hingga meninggalkan singgasana untuk bergerilya di hutan dan akhirnya meninggal di puncak Gunung Siontapina Kabupaten Buton, sehingga dikenal sebutan sebagai Oputa Yiko. Pertahanan baru, dikenal dengan Perang Rakyat Semesta, yang dibagi atas 3 unit pasukan reaksi cepat Sambu-Sambukea. 1. Wilayah Kamaru meliputi Lasalimu, 2. Pasar Wajo, dan 3. Sampolawa, Zuhdi dan Effendi 2015-93. Demikian Himayatuddin dan pasukannya berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan taktik gerilya. Pusat pertahanan terakhir Himayatuddin adalah puncak Gunung Siontapina, Kampung Waswamba. Sejak tahun 1755, tidak lama setelah Perang Buton versus Belanda, Himayatuddin tinggal menetap di Siontapina sampai akhir hayatnya tahun 1776. Menurut riwayat, pasukan Belanda berupa menyerang Himayatuddin hingga kaki Gunung Siontapina, tetapi sulit untuk mencapai puncak gunung tersebut sehingga harus mengundurkan diri dan kembali ke induk pasukan di kapalnya yang berlabuh di sekitar Kampung Kamaru. Sultan Himayatuddin dimakamkan di puncak Gunung Siontapina. Setiap tahun, penduduk Waswamba dan sekitarnya merayakan upacara setelah panen di kuburan dan bekas istana Himayatuddin. Upacara itu adalah bagian wasiat dari Sultan yang diceritakan turun-temurun, bahwa jika kamu semua sudah memungut hasil kebunmu, maka tiap tahun di tempat di mana istanaku berdiri, kamu adakan keramaian Linda dan Nibi. Juga di mana kuburan kami, jangan saja di hari raya baru datang, tetapi juga pada tiap tahun selesai panen. Kemudian pada tiap kali kamu mengunjungi tempat kami untuk mengadakan keramaian, maka di atas makam kami, kamu putarkan payung kemuliaan Zahari 1977-137. Upaya tersebut sekaligus momen bagi masyarakat Buton mengenang semangat kepahlawanan Sultan Himayatuddin membebaskan negerinya dari kekuasaan Kompeni Belanda. Himayatuddin sebagaimana kalangan aristokrasi Keraton Wolio Buton umumnya memperoleh pendidikan akhlak dan budi pekerti berlandaskan Islam. Pendidiknya langsung para orang tua di lingkungan Keraton Buton, yang mengajarkan baca tulis Al-Quran, aksara Buri Wolio, dan bela diri. Beranjak remaja, fisik Himayatuddin tumbuh lebih cepat dari teman seusianya. Dia memiliki postur badan yang tinggi, besar, serta tegap, terang Susanto dan Muslimin. Orang di sekelilingnya pun menyebutnya sebagai Laka Rambau atau Kerbau. Melalui kajian akademik dikemukakan bahwa jenazahnya dimakamkan di Kompleks Keraton Wolio, tidak jauh dari Bukit Lele Mangura, tempat makam Sultan Murhum. Meskipun folklor, cerita rakyat, menyebutkan kuburan Oputa Yiko juga terdapat di puncak Gunung Siontapina. Menurut memori atau kesadaran kolektif masyarakat Waswamba dan Labuandari, memiliki histori kepahlawan yang cukup tinggi dan mengalahkan sejumlah tokoh pahlawan nasional lainnya di Nusantara, tidak heran jika Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi dinobatkan sebagai pahlawan nasional, melalui keputusan Presiden, Kepres Nomor 120 TK, 2019 tanggal 7 November tahun 2019. Terima kasih sudah menonton Bolimokaro Sumana Molipu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.